Faman radiya atahullahu jannah. Siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, takdir Allah, ketetapan Allah, pemberian Allah, kata Nabi, aku jamin orang ini masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Jaminan surga orang yang ridho dengan ketentuan Allah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi min samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulul karim. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun, innallaha yuhibbul muttaqin. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai hari ini Allah masih sematkan iman dalam hati kita. Allah masih membimbing kita untuk ibadah. Bahkan hari ini kita melangkahkan kaki, menjalankan kendaraan menuju satu tempat yang sangat indah dan mulia di sisi Allah, yakni Masjid Allah, dalam rangka menjalankan kewajiban kita yang satu minggu sekali, yakni sholat Jumat. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini di rumah Allah bersimpuh sejenak ini dicatat sebagai amal soleh yang diridhoi, dicintai, bahkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat, izinkan saya sebagai khatib untuk menyampaikan khutbah yakni berjudul muhasabah atau introspeksi diri, evaluasi diri di dalam kehidupan kita ini. Hari ini hari Jumat, bertepatan dengan 30 Desember 2021, yang insya Allah besok sudah masuk tahun depan 2022. Tahun miladiah bukan tahunnya umat Islam, dan umat Islam bukanlah harus merayakannya. Namun sadar atau tidak, tahun miladiah kita gunakan untuk tanggal lahir kita, untuk akte kelahiran kita, untuk ijazah kita, untuk KTP kita. Semuanya kita gunakan kalender Masehi, bukan kalender Islam. Biarpun agama kita Islam, tidak menggunakan sebagai tanggal-tanggal Islam, tetapi menggunakan tanggal-tanggal Masehi. Artinya apa? Kita sudah memfungsikan tahun Masehi ini sebagai bagian dari hidup kita.
Namun hal-hal yang sifatnya negatif, sifatnya tasabuh, ikut-ikutan orang-orang di luar Islam, itu yang dilarang dalam Islam. Alangkah indahnya seandainya kita dipertemukan di akhir tahun ini, kita gunakan untuk evaluasi diri, muhasabah, mengintrospeksi diri, berhenti sejenak, memandang pada diri kita, bukan pandangan ke depan, bukan pandangan ke belakang. Berhentilah sejenak memandang diri kita. Sudah sampai mana kita ini hidup? Sudah kayak apa kita hidup? Model apa kita hidup? Benarkah kita ini hidup? Dan seterusnya. Mari kita evaluasi diri kita. Kita muhasabah, kita koreksi, kita abah kembali diri kita. Karena kita mau tak mau akan mati. Kapannya dirahasiakan oleh Allah. Jangan merasa hidup dulu. Evaluasi seandainya kita ini besok ditakdirkan oleh Allah mati. Karena kita tidak tahu dirahasiakan oleh Allah. Jangan merasa kita umur masih panjang. Belum tentu. Yang sehat bisa mati, yang muda bisa mati, yang gagah bisa mati, yang pejabat bisa mati. Apalagi yang sakit akan cepat juga mati. Tapi semuanya rahasia Allah. Ada yang sehat dimatikan, yang sakit belum dimatikan. Maka muhasabah sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang nak kita muhasabahkan dalam diri kita? Ada 3 minimal. Yang pertama adalah muhasabatul iman, mengoreksi iman kita kembali. Sudahkah kita ini betul-betul orang mukmin? Atau kita ini masih sebenarnya munafik yang kita kemas jadi mukmin? Atau kita ini orang fasik, kita kemas sebagai orang mukmin? Atau kita orang musyrik, kita kemas jadi orang mukmin? Kita ini zalim, tapi kita kemas dengan orang mukmin. Hanya casingnya saja mukmin, ternyata dalamnya belum. Mari kita koreksi. Jangan kita dibuai oleh setan merasa mukmin. Padahal hakikatnya kita belum mendapatkan predikat itu. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita muhasabah iman kita yang sudah kita miliki. Mungkin di tengah-tengah jamaah ini ada yang usianya sudah 60 tahun lebih. Mungkin ada yang 70 tahun lebih. Sudahkah iman kita ini mempunyai bobot, mempunyai kualitas, mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Manusia yang paling tinggi nilainya di sisi adalah orang mukmin, orang yang mempunyai keimanan yang berbobot. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Nabi sering mengingatkan pada sahabatnya, al-imanu yazidu wa yunqas. Iman kadang bertambah, kadang berkurang. Kira-kira semakin tua kita ini semakin bertambah tidak iman kita ini? Kira-kira bertambah kita ada? Kalau stagnan, sama gak hari itu dengan hari kemarin? Fawwal khasir, kita termasuk orang yang merugi. Apalagi kita berkurang, maka kita akan celaka dan celaka. Iman harus dicas. Kenapa? Karena kita punya HP, kita cas juga. Kita motor, kita beri bensin. Mobil kita beri bensin, ganti oli. Kenapa? Iman kita nggak kita selalu tingkatkan. Jamaah Jumat, mari kita mencoba mengoreksi pelan-pelan. Yang pertama, sudahkah iman kita mengantarkan kita semakin cinta pada Allah? Ada gak rasa cinta pada Allah? Rasa cinta ini nikmat yang luar biasa. Kalau dicabut rasa senang dan cinta, hampa hidup ini, gersang hidup ini, tandus hidup ini. Karena diberikan rasa cinta, rasa suka. Kita kadang suka dengan rumah, suka dengan kerjaan, suka dengan kendaraan, suka dengan uang. Tanya, suka gak kita dengan Allah?
yang memiliki jagat raya ini, yang memberi segala-galanya buat kita. Jangan nunggu mau dicabut berteriak, Rabbi laula amurtani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Rabb, balikkan aku ke dunia, jangan matikan aku dulu, aku belum siap. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menghidupkan lagi kalau sudah datang kematian. Jamaah Jumat, mari kita tanya pada diri kita masing-masing, sudahkah kita semakin mencintai Allah atau baru sibuk mencintai selain Allah? Padahal yang kita cintai selain Allah tidak membawa manfaat apapun setelah kematian. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuhum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah wa la yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzab annal quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Al-Baqarah ayat 165. Di tengah-tengah manusia, banyak manusia membuat tandingan-tandingan cinta. Mencintai Allah ditandingkan dengan mencintai selain Allah. Bahkan selain Allah lebih dicintai daripada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang menyatakan dirinya mukmin, orang yang menyatakan dirinya mukmin, cintanya amat sangat kepada Allah. Kalau sudah cinta ini muncul dalam hati kita, akan muncul sifat-sifat jalanan untuk Allah. Kita akan makin takut dengan Allah, kita akan makin rindu dengan Allah, kita makin berharap dengan Allah, kita bahkan makin ridho dengan Allah. Faman radiya atahullahu jannah. Siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, takdir Allah, ketetapan Allah, pemberian Allah, kata Nabi, aku jamin orang ini masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Jaminan surga orang yang ridho dengan ketentuan Allah. Jamaah Jumat, mudah-mudahan akhir tahun ini Allah bukakan hati kita, iman kita semakin bertambah dan bertambah, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muhasabatul ibadah. Introspeksilah ibadah kita selama ini, koreksi, teliti. Sudahkah kita ini ibadahnya betul-betul benar, betul-betul baik, ittiba'ur Rasul, mengikuti contoh Rasul, bimbingan Rasul, ajaran para ulama, atau hanya ajaran guru SD? Jamaah Jumat, siapa guru sholat kita? Siapa? Kalau hanya diajari guru SD, mohon maaf pada guru-guru SD yang hadir pada saat itu hanya sedikit sekali. Ibadah yang kita lakukan kayak apa kalau sebatas itu guru kita? Sekarang banyak guru-guru yang siap mengajarkan di masjid-masjid, di musola-musola, di majelis-majelis taklim, datanglah, hadirlah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Jangan malu, jangan takut, jangan mau dibisiki setan. Jangan ikut majelis ilmu. Nanti kamu jadi radikal, kamu jadi teroris, kamu jadi orang yang kasar. Jangan. Itu bisikan-bisikan setan belaka. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sudah tidak pernah meninggalkan sholat, coba kita cek sholat berjamaah kita kayak apa. Kayak apa sholat jamaah kita? Terjaga tidak? Siapa yang tidak menjaga sholat jamaahnya, maka kata Nabi, fakana fihi nifaqon fi qalbihi atau kama qala, maka dalam hatinya akan ada penyakit munafik. Penyakit munafik kalau kita tidak menjaga sholat berjamaah, terutama subuh dan isya-nya. Apalagi 5 waktu nggak berjamaah, subuh dan isya kita nggak jaga, maka kita akan golongan orang-orang munafik. Naudzubillah. Ancaman Allah paling keras kepada orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik akan dicampakkan oleh Allah pada neraka yang paling bawah. Kenapa? Kelihatannya mukmin tapi hatinya jauh dari Allah, bahkan memusuhi hamba-hamba Allah, membenci kekasih-kekasih Allah, tidak menyukai orang-orang yang taat pada Allah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Mari kita introspeksi kembali. Kalau kita sudah sholat jamaah, koreksi. Jangan merasa bangga kalau rajin berjamaah. Qobliyah ba'diyahnya kayak apa? Qobliyah ba'diyahnya kayak apa? Oh, kami nggak pernah meninggalkan sholat qobliyah ba'diyah. Koreksi lagi. Karena sholat yang afdal diajarkan Nabi itu bukan 5 waktu sehari semalam, tapi 7 waktu sehari semalam. Ada nggak qiyamul lail, sholat malam? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada nggak kita meluangkan waktu di sepertiga malam untuk sholat sejenak sebelum azan subuh, biar uangnya 2 rakaat, 1 rakaat witir? Adakah kita mengerjakannya? Oh, kami setiap malam Pak sholat malam. Coba cek lagi sholat duha 7 waktu sholat duha. Jamaah Jumat, coba kita cek waktu sholat maghrib dari zuhur dulu, zuhur sampai asar waktunya, zuhur sampai menjelang asar. Dari asar sampai maghrib, waktu asar sampai menjelang maghrib. Dari maghrib sampai isya, waktu maghrib sampai isya. Waktu isya sampai subuh, waktu subuh boleh kita sholat isya menjelang subuh. Waktu subuh dibatasi oleh Allah ila tulu'i syamsi, waktu mulai terbit matahari. Tak boleh lagi haram sholat subuh, tidak sah sholat subuh. Kosong waktu antara fajar sampai zuhur, kosong. Sehingga syariatnya wajib sholat duha sebelumnya. Karena Rasulullah mengeluh tidak akan mampu umatnya mengerjakan sholat duha wajib, maka jadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat diutamakan karena waktu kosong. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus muhasabah karena tujuan kita adalah diperintahkan ibadah oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang terakhir, musahabatul iman, musahabatul ibadah, muhasabatul al-khuluq, mengevaluasi akhlak kita macam mana, semakin tahun semakin baik ada. Macam mana dirasakan oleh anak bini kita sebagai laki-laki yang bermoral atau tidak moral. Jangan sampai anak kita tak betah di rumah karena kurang kasih sayang seorang ayah. Selalu salah, selalu perintah. Siapa yang mengajari orang tua selalu menyalahkan anaknya? Siapa yang mengajari orang tua harus memerintah anaknya? Siapa yang mengajarinya? Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan banyak tuntunan orang tua dengan anak. Bahkan ada surat khusus orang tua dengan anak, namanya Luqmanul Hakim. Surat Luqman mengajarkan bagaimana ada pada orang tua pada anaknya. Di dalam Al-Quran ada 20 ayat tentang orang tua durhaka pada anaknya. Ada 3 ayat anak durhaka pada orang tuanya. Hanya 3 ayat dosa anak pada orang tua, tapi durhaka orang tua pada anak 20 ayat dijelaskan dalam Al-Quran. Akhlak yang buruk orang tua pada anaknya, sehingga anak banyak yang lari dari orang tuanya, nggak betah di rumahnya, akhirnya terjebak dengan narkoba. Na'udzubillah. Silakan dicek di LP, dekat dari sini tak jauh. Masuklah bertanya berapa jumlah kasus narkoba. 50% penduduk LP, penghuni LP itu adalah orang-orang yang kena narkoba. Bahkan ada sampai 60% penghuninya adalah akibat narkoba. Kenapa? Karena kurang kasih sayang di rumah. Akhlak. Rasulullah diutus untuk akhlak, kasih sayang. Sikapnya adalah bertanya, nak, lagi ngapa nak? Nak, sudah sholat belum? Tidak perintah. Kau sholat, gak sholat geraka, gak sholat dosa. Bukan gitu ajaran Islam. Bertanyalah, nah sudah sholat belum? Kalau belum, ayat doakan semoga hatimu dibuka oleh Allah. Doa ayat dikabulkan oleh Allah. Hatimu dibuka jadi anak yang taat dan sholat. Kata-kata tanya itulah yang diajarkan oleh Al-Quran, bukan kata-kata perintah. Jamaah Jumat, mudah-mudahan tahun ini penghujungnya kita evaluasi diri, kita awali besok sudah semakin meningkat iman kita, semakin
bertambah ibadah kita, dan semakin indah akhlak kita sehingga Islam memukau di mana-mana. Mudah-mudahan kita dicatat golongan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan berfajin aminin wa qul fir warham wa ghafurur rahimin. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu ghafurur rahim.